Hai Sobat NKRI, ketemu lagi bersama kabar NKRI. Nah Sobat, setelah memendam rasa penasaran yang luar biasa di lubuk hati sanubari yang terdalam ini, akhirnya kita bisa dapat nih pernyataan lengkap Kapolri mengenai perempuan berpistol yang menyerang Mabes Polri. Nah kira-kira siapakah perempuan ini? Ini dia informasi selengkapnya buat kamu, masih bersama kabar NKRI. Sebelum lanjut nih nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, seorang tersangka teroris yang menyerang Mabes Polri pada Kamis sore ternyata adalah Zakia Aini. Usianya masih 25 tahun loh. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menjelaskan kalau petugas katanya sih langsung menembak Zakia Aini yang mencoba melakukan aksi teror tersebut. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis sore, polisi sudah melakukan tindakan tegas terhadap pelaku teror yang mencoba melakukan aksi di Mabes Polri nih. Wih, benar-benar gila nih aksinya. Langsung masuk ya ke markas besar. Nah, Sigit di sini juga membeberkan nih sobat mengenai kronologi penyerangan Zakia Aini sebelum akhirnya dia ditembak oleh polisi. Awalnya Zakia ini masuk dari pintu belakang Mabes Polri dan sempat berbincang-bincang katanya dengan petugas serta menanyakan lokasi kantor pos. Setelah itu Zakia Aini ini meninggalkan pos penjaga dan pergi ke arah pos siaga di dekat gerbang utama. Nah di sanalah rupanya terjadi baku tembak nih antara Zakia Aini dan petugas hingga akhirnya dirinya pun tewas. Nah kalau menurut pernyataan lengkap dari Kapolri, gini nih katanya ceritanya. Jadi sekitar jam 16.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis sore nih, ada seorang wanita yang jalan masuk dari pintu belakang. Kemudian dia mengarah ke pos gerbang utama yang ada di Mabes Polri. Terus yang bersangkutan, terus katanya sih kemudian nih tanya-tanya gitu ya mengenai keberadaan kantor pos. Dan kemudian ya udah diberikan pelayanan oleh anggota kepolisian yang ada dan ditunjukin tuh arah ke kantor pos tersebut. Kemudian si wanita itu meninggalkan pos tersebut. Namun kemudian yang bersangkutan ini kembali dan tiba-tiba aja gitu melakukan penyerangan terhadap anggota yang ada di pos siaga dengan melakukan penembakan sebanyak 6 kali. 2 kali tembakan ini diarahkan kepada anggota di dalam pos dan 2 kali ke arah anggota di luar serta menembak lagi nih kepada anggota yang ada di belakangnya. Ya karena perempuan ini katanya melakukan tindakan penyerangan, ya udah petugas akhirnya pun melakukan tindakan tegas terukur kepada yang bersangkutan, ditembaklah si dia gitu ya. Kemudian dari hasil olah TKP nih rupanya ditemukan identitas yang bersangkutan nih sobat. Kalau si doi ini berinisial ZA, umurnya masih 25 tahun loh. Dan alamatnya di Jalan Lapangan Tembak Kelapa II, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dari penemuan identitas itu, akhirnya aparat kepolisian ini melakukan pengecekan ya, mulai dari identifikasi sidik jari hingga face recognition yang ternyata memang identitasnya katanya sesuai. Kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan ini, maka dicari tahulah dan akhirnya diketahui kalau tersangka atau pelaku ini berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingannya yang muncul di sosmednya dia. Tersangka ini rupanya adalah mantan mahasiswa loh sobat di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester 5. Kemudian dari hasil pendalaman dan penggeledahan juga didapat beberapa temuan terkait barang yang dia bawa. Yang bersangkutan ini membawa map kuning yang di dalamnya itu ada amplop bertuliskan kata-kata tertentu. Dan kemudian juga yang bersangkutan ini punya Instagram yang katanya sih baru dibuat gitu ya, ataupun diposting sekitar 21 jam yang lalu, di mana di dalamnya itu katanya ada bendera ISIS dan juga ada tulisan terkait dengan masalah bagaimana perjuangan jihad. Selain itu nih sobat, saat penggeledahan di rumahnya, aparat kepolisian rupanya juga menemukan surat wasiat dan ada kata-kata di WA grup keluarga yang juga menyatakan kalau yang bersangkutan ini katanya akan pamit. Dan menindaklanjuti hal ini, Kapolri sudah memerintahkan kepada Kadensus
untuk mendalami dan mengusut tuntas kemungkinan adanya kelompok jaringan yang terkait dengan tersangka tersebut. Kapolri juga menyampaikan ya kepada seluruh anggota untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, tetap harus meningkatkan kewaspadaan dan juga sistem pengamanan, baik di markas komando maupun pada saat melaksanakan tugas di lapangan. Benar-benar ya, makin berani nih penyerangan-penyerangan yang dilakukan ya. Aksi terornya makin ngeri. Sekarang udah berani masuk ke markas Polri pula. Ya udah pastinya sih ini harus diusut tuntas ya, dan harus ditemukan juga ini pastinya ada dong jaringan-jaringan lainnya. Semoga polisi bisa menemukan titik terang ya berkenaan dengan kasus ini. Oke, sampai di sini dulu Sobat NKRI informasinya. Jangan lupa update terus nih berita-berita militer dan berita-berita terkini di Kabar NKRI. Sampai jumpa. Nah sobat, setelah sebelumnya nih kita digemparkan dengan satu peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Makassar, kali ini ada satu kabar lagi yang cukup menghebohkan, di mana markas besar Polri ini diserang dan polisi akhirnya menembak mati sang penyerang tersebut yang katanya sih ini terduga adalah seorang teroris. Nah, kira-kira seperti apa kronologi Mabes Polri ini diserang dan seperti apa pula polisi menembak mati terduga teroris tersebut? Ini dia informasi selengkapnya buat kamu. Eits, tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, penembakan yang diduga terkait aksi teror kembali terjadi. Nah, kali ini penembakan terjadi di markas besar Polri di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Maret 2021. Dalam video amatir terlihat nih seseorang yang berpakaian hitam berusaha masuk ke lingkungan Mabes Polri. Dan berdasar tayangan Kompas TV nih sobat, orang itu kemudian terlihat jatuh dan tersungkur. Namun sampai saat berita ini diturunkan, belum ada keterangan nih dari pihak kepolisian. Sobat NKRI, peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Polri ini melakukan sejumlah penggerebekan terhadap para terduga teroris usai terjadi aksi teror bom bunuh diri di Makassar pada Minggu 28 Maret 2021. Aksi teror di Makassar itu menurut Polri diduga dilakukan oleh kelompok jamaah Ansarud Daulah. Ada-ada aja ya, berani bener nih. Makin ganas kayaknya para penyerang ini ya. Sekarang udah berani masuk ke wilayah markas besar Polri pula. Aduh. Semoga aja nih kepolisian bisa mengusut tuntas tentang hal ini, dan kita akan tunggu juga seperti apa keterangan dari aparat kepolisian berkenaan dengan Mabes Polri yang diserang ini. Kita tunggu aja kabar lebih lanjut seperti apa. Karena itu jangan lupa untuk update terus berita-berita terkini hanya di Kabar NKRI. Sampai jumpa.